Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Eka Nuzakia Rinaldi. Hari ini kita akan membahas mengenai teorema sisa pada polinomial. Tapi sebelumnya, yuk klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Teorema sisa yang akan kita pelajari kali ini ada 3 teorema. Yang pertama, teorema sisa 1 yang bunyinya, jika polinomial Px berderajat n dibagi dengan x dikurangi k, maka sisa pembagiannya adalah SK sama dengan PK. SK itu adalah sisa pembagian, PK itu adalah nilai polinomial ya. Nah, SK ini, sisa pembagian ini awalnya dari SX. Karena pembaginya adalah X dikurangi K, maka X kurangi K-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan K. Jadi SX ini kita ganti X-nya menjadi K, sehingga berubah menjadi SK ya. Nah, sisa bagi polinomialnya atau SK-nya itu sama dengan PK. PK itu adalah nilai polinomial PX ketika X-nya diganti dengan K. Nah, video ini akan agak panjang karena di sini saya akan membuktikan teorema sisa yang pertama, yaitu kita ketahui bahwa GX-nya atau pembaginya adalah X dikurangi K, merupakan polinomial berderajat 1 ya. Sehingga sisa pembagiannya adalah polinomial berderajat 0 atau konstanta. Nah, kita ketahui bahwa bentuk umum pembagian polinomial adalah Px sama dengan Gx dikali Hx ditambah Sx, di mana Gx itu adalah pembagi. Pembaginya kita ganti dengan X dikurangi K. Lalu, X-nya kita ganti dengan K, sehingga X ini, X ini, X ini, dan X ini kita ganti semuanya dengan K ya, menjadi PK sama dengan K dikurangi K dikali HK ditambah SK. Karena K dikurangi K itu 0, dan 0 dikali HK itu adalah 0, maka PK-nya adalah 0 ditambah SK, atau PK-nya sama dengan SK. Sehingga terbukti bahwa sisa pembagian polinomial oleh X dikurangi K adalah SK sama dengan PK. Nah, sebagai contoh, dengan menggunakan teorema sisa pembagian polinomial, tentukan sisa pembagian polinomial X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat min X ditambah 2 oleh X ditambah 1. Nah, maka ini adalah polinomial yang dibagi atau PX-nya, dan ini merupakan pembaginya ya. Nah, maka di sini PX-nya dibagi oleh X ditambah 1. Sisanya berapa? Ini yang akan kita cari. Nah, sebenarnya kita sudah bisa mencari sisa bagi ya, menggunakan cara Horner maupun cara bersusun. Tapi karena di sini yang diinginkannya adalah menggunakan teorema sisa pembagian, maka kita gunakan teorema sisa yang pertama tadi ya, yang bunyinya itu polinomial jika dibagi oleh X dikurangi K, maka sisa baginya adalah SK sama dengan PK. Nah, di mana kita harus cari dulu nih K-nya. K-nya didapat dari pembagi. Karena pembaginya X ditambah 1, maka X tambah 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 1, dan K-nya juga negatif 1. Maka kita ganti K-nya dengan negatif 1, ini juga sama diganti dengan negatif 1. Nah, maka S negatif 1 sama dengan P negatif 1 itu artinya substitusi nilai X sama dengan negatif 1 ke polinomial Px. Sehingga X pangkat 3-nya berubah menjadi negatif 1 pangkat 3, ditambah 2X kuadratnya berubah menjadi 2 kali negatif 1 kuadrat, dikurangi X-nya menjadi negatif dari negatif 1, ditambah dengan 2. Nah, tinggal kita hitung ya. Berarti S negatif 1 sama dengan ini negatif 1, ditambah 2 kali 1, min dikali min jadi plus 1 ditambah 2. Nah, kita hitung. Berarti ini 1 ditambah 1, 2 ditambah 2, 4. Sehingga sisa bagi polinomial ini oleh X tambah 1 hasilnya adalah 4. Oke, lanjut ke teorema sisa yang kedua yang bunyinya, jika polinomial Px berderajat n dibagi dengan Ax tambah B, ini pembaginya, maka sisa pembagiannya adalah S negatif B per A sama dengan P negatif B per A. Sama halnya dengan yang tadi ya. Ini awalnya adalah SX. Nah, maka X-nya kita ganti dengan pembaginya. Karena pembaginya AX ditambah B sama dengan 0, maka AX-nya sama dengan negatif B dan X-nya sama dengan negatif B per A. Jadi SX-nya kita ganti menjadi S negatif B per A.
nilainya sama dengan P negatif B per A. P negatif B per A itu artinya nilai polinomial Px ketika X-nya diganti dengan negatif B per A. Seperti biasa, kita akan buktikan teorema ini. Nah, kita ketahui bahwa pembaginya yaitu Gx sama dengan Ax tambah B berderajat 1 ya. Maka sisa pembagiannya pasti berderajat 0 atau konstanta. Kita tulis lagi bentuk pembagian polinomial, yaitu Px sama dengan Gx dikali Hx ditambah Sx, di mana Gx-nya pembaginya, kita ganti dengan Ax tambah B. Lalu, karena di sini X-nya adalah negatif B per A, maka kita ganti X ini, X ini, X ini, dan X ini dengan negatif B per A. Menjadi P negatif B per A sama dengan A dikalikan negatif B per A ditambah B dikali H negatif B per A ditambah S negatif B per A. Berarti ini habis ya. Nah, menjadi P negatif B per A sama dengan negatif B ditambah B dikali H negatif B per A ditambah S negatif B per A. Karena negatif B ditambah B itu hasilnya 0, dan 0 dikalikan H negatif B per A juga hasilnya 0, maka P negatif B per A-nya sama dengan S negatif B per A. Terbukti ya. Jadi, sisa pembagian polinomial oleh AX ditambah B adalah S negatif B per A sama dengan P negatif B per A. Sebagai contoh, dengan menggunakan teorema sisa pembagian polinomial, tentukan sisa pembagian polinomial 4x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurangi 5x ditambah 7 oleh 2x ditambah 3. Nah, berarti ini menjadi Px, dan yang ini menjadi pembagi. Berarti di sini ada Px akan dibagi oleh 2x ditambah 3, nanti sisanya berapa? Nah, kita akan cari sisanya, tapi tidak menggunakan cara Horner, tidak menggunakan cara bersusun, melainkan kita akan gunakan teorema sisa pembagian ya. Yang bunyi teoremanya itu adalah jika polinomialnya dibagi oleh AX ditambah B, AX ditambah B itu seperti ini. Nah, maka sisa pembagiannya tadi sudah disebutkan ya, yaitu S negatif B per A sama dengan P negatif B per A. Nah, kita harus cari dulu negatif B per A-nya dari pembaginya. Karena di sini pembaginya adalah 2X tambah 3 sama dengan 0, maka 2X-nya sama dengan negatif 3, maka X-nya sama dengan negatif 3 per 2. Nah, maka ini kita ganti dengan S negatif 3 per 2 sama dengan P negatif 3 per 2. Nah, berarti sisa baginya atau S negatif 3 per 2-nya itu didapat dari nilai polinomial Px ketika X-nya diganti menjadi negatif 3 per 2 ya. Berarti X yang ada di sini seluruhnya diganti dengan negatif 3 per 2. Menjadi 4. X pangkat 3-nya berarti menjadi negatif 3 per 2 pangkat 3 ditambah 4, X kuadratnya menjadi negatif 3 per 2 kuadrat dikurangi 5X-nya berarti menjadi 5 kali negatif 3 per 2 ditambah dengan 7. Selanjutnya tinggal kita hitung. Berarti di sini 4 dikali negatif 3 per 2 pangkat 3. Berarti negatif 3 pangkat 3 itu negatif 27. 2-nya pangkat 3 itu 8 ya. Nah, seperti ini. Lalu ditambah 4 dikali negatif 3 per 2 pangkat 2. Berarti jadi positif 9 per 4. Negatif 5 kali negatif 3 per 2. Berarti jadi positif 15 per 2 ditambah dengan 7. Nah, berarti S negatif 3 per 2-nya sama dengan, ini habis dibagi ya. Habis dibagi menjadi 2. Berarti negatif 27 per 2. Kita dekatkan dengan yang sejenis, yaitu 15 per 2. Lalu ini habis menjadi 9 ditambah dengan 7. Berarti sisa baginya kita hitung, karena penyebutnya sudah sama, berarti negatif 27 ditambah 15 itu adalah negatif 12 ya, per 2 ditambah dengan 16. Nah, berarti S negatif 3 per 2-nya sama dengan, ini negatif 6 ditambah 16. Maka sisa baginya adalah 10. Nah, ini adalah sisa bagi polinomial 4x pangkat 3 tambah 4x kuadrat min 5x ditambah 7 ketika dibagi oleh 2x ditambah 3. Teorema sisa pembagian.
Selanjutnya, kita masuk ke teorema sisa ketiga yang bunyinya, jika polinomial Px berderajat n dibagi dengan polinomial berderajat 2, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan catatan pembaginya itu harus bisa difaktorkan menjadi x min a, x min b, maka sisa pembagiannya adalah sx sama dengan rx ditambah s. Jadi ini sisa pembagiannya. Dengan PA-nya sama dengan RA ditambah S, dan PB-nya sama dengan RB ditambah S. Seperti biasa, kita akan buktikan teorema sisa yang ketiga. Tadi diketahui bahwa pembaginya adalah GX sama dengan X min A, X min B, berderajat 2 ya. Sehingga sisa pembagiannya pasti maksimal berderajat 1, atau bisa dituliskan dalam bentuk SX sama dengan RX ditambah S. Nah, kita tulis lagi bentuk umum pembagian polinomialnya, yaitu Px sama dengan Gx dikali Hx ditambah Sx. Gx-nya pembaginya kita ganti dengan X min A, X min B, dan Sx-nya kita ganti dengan Rx ditambah S, menjadi seperti ini. Nah, lalu karena di sini X-nya ada 2, X yang pertama itu X min A sama dengan 0, maka X-nya sama dengan A, dan yang kedua, X min B sama dengan 0, maka X-nya sama dengan B. Nah, kita ganti dulu untuk X sama dengan A. Maka seluruh X yang ada di sini kita ganti dengan A menjadi PA sama dengan A dikurangi A, dikali A kurangi B, dikali HA ditambah RA ditambah S. Karena A dikurangi A itu adalah 0, dan 0 dikalikan A min B dikalikan HA juga 0, maka tinggal tersisa yang ini ya. Nah, jadi PA-nya sama dengan RA ditambah S. Sehingga terbukti bahwa PA sama dengan RA ditambah S. Itu untuk X yang pertama. Nah, sekarang untuk X yang kedua atau X sama dengan B, maka kita ganti seluruh X yang ada di sini dengan B ya. Menjadi PB sama dengan X yang diganti dengan B menjadi B kurangi A. Dikalikan ini B kurangi B, dikalikan HB, ditambah RX-nya menjadi RB, ditambah dengan S. Nah, karena di sini B kurangi B itu adalah 0, dan 0 dikalikan HB, dikalikan B min A juga 0, maka tinggal tersisa RB ditambah S ya. Jadi PB-nya sama dengan RB tambah S. Sehingga terbukti bahwa PB itu sama dengan RB tambah S. Maka kesimpulannya, terbukti bahwa sisa pembagian polinomial X min A, X min B adalah Sx sama dengan Rx tambah S. Ini sisa pembagiannya. Dengan PA-nya adalah RA ditambah S, ini P ya, PA-nya sama dengan RA ditambah S, dan PB-nya adalah RB ditambah S. Contoh soalnya, dengan menggunakan teorema sisa pembagian polinomial, tentukan sisa pembagian polinomial X pangkat 3 ditambah 8X kuadrat ditambah 16X dikurangi 3 oleh X kuadrat tambah 8X ditambah 15. Nah, maka ini adalah PX-nya. Lalu ini adalah pembaginya. Ingat, pembaginya harus bisa difaktorkan ya. Berarti kita faktorkan dulu pembaginya. Nah, cara faktorkannya berarti cari dua bilangan yang kalau dikalikan itu hasilnya adalah 15, dan kalau dijumlahkan itu hasilnya yang tengah 8. Berarti dua bilangannya adalah 5 dan 3. Karena 5 kali 3 itu 15, dan 5 tambah 3 itu 8. Maka faktornya adalah X ditambah 5, dan X ditambah 3. Ada 2X ya. X yang pertama, X tambah 5 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 5. Dan yang kedua, X tambah 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 3. Nah, kita mau nyari nih, ketika PX ini dibagi oleh X kuadrat tambah 8X ditambah 15, maka sisanya berapa? Gitu. Nah, kalian boleh cari menggunakan cara bersusun atau cara Horner. Tapi karena di sini yang diinginkan yang menggunakan teorema sisa, maka kita ingat lagi teorema sisa yang ketiga tadi, bentuk sisa polinomial jika dibagi oleh bentuk kuadrat, maka sisa pembagiannya adalah Sx sama dengan Rx ditambah S. Nah, di sini kita harus nyari dulu R-nya berapa dan S-nya berapa. Dari mana kita carinya? Nah, dari yang tadi ada PA
sama dengan RA ditambah dengan S ya. Lalu ada PB sama dengan RB ditambah S. Karena di sini ada A dan B, maka A dan B-nya tuh ini. A-nya adalah negatif 5 dan B-nya adalah negatif 3. Nah, maka kita ganti PA-nya menjadi P negatif 5 sama dengan R dikali negatif 5 ditambah dengan S. Nah, masih ingat kan? P negatif 5 itu artinya nilai polinomial Px ketika X-nya diganti dengan negatif 5 ya. Berarti kita ganti semua Px ini yang ada X-nya dengan negatif 5. Menjadi negatif 5 pangkat 3 ditambah 8 kali negatif 5 kuadrat ditambah 16 kali negatif 5 dikurangi 3 sama dengan R dikali negatif 5 menjadi negatif 5R ditambah S. Berarti ini menjadi negatif 125 ditambah 8 kali 25 ya. Ini 16 dikali negatif 5 hasilnya adalah negatif 80 dikurangi 3 sama dengan negatif 5R ditambah S. Nah, maka negatif 125 ditambah 8 kali 25 itu 200 dikurangi 80 dikurangi 3 sama dengan negatif 5R ditambah S. Nah, kalau ini kalian hitung, maka hasilnya adalah negatif 8. Nah, negatif 8 sama dengan negatif 5R ditambah S. Atau bisa kita balik tulisannya menjadi negatif 5R ditambah S itu sama dengan negatif 8. Nah, ini persamaan pertama. Lalu selanjutnya ada yang PB ya. PB sama dengan RB tambah S. Berarti B-nya kita ganti dengan negatif 3. P negatif 3 sama dengan R negatif 3 ditambah dengan S. P negatif 3 itu artinya substitusi nilai X sama dengan negatif 3 ke bentuk polinomial Px. Menjadi negatif 3 pangkat 3 ditambah 8 kali negatif 3 pangkat 2 ya. Ditambah 16 kali negatif 3 dikurangi 3. Sama dengan R dikali negatif 3 itu negatif 3R ditambah dengan S. Nah, maka ini menjadi negatif 27 ditambah 8 kali 9 dikurangi 48 ya. 16 kali negatif 3 dikurangi lagi 3 sama dengan negatif 3R ditambah S. Maka ini menjadi negatif 27 ditambah 72 dikurangi 51 ya. Sama dengan negatif 3R tambah S. Nah, maka ini kita hitung. Nanti hasilnya adalah negatif 6 sama dengan negatif 3R tambah S. Atau boleh dibalik menjadi negatif 3R tambah S sama dengan negatif 6. Ini persamaan kedua. Nah, karena kita mau mencari nilai R dan S-nya, maka kita substitusi kedua persamaan ini. Nah, lalu kita eliminasi S-nya. Ini habis, berarti negatif 5R dikurangi negatif 3R menjadi negatif 2R sama dengan negatif 8 dikurangi negatif 6 menjadi negatif 2, maka R-nya adalah negatif 2 per negatif 2 atau R-nya sama dengan 1. Nah, untuk mencari S, kita tinggal substitusi ke salah satu persamaan ya. Misal kita substitusi ke yang bawah yang kecil. Maka substitusi R sama dengan 1 ke negatif 3R ditambah S sama dengan negatif 6. Ganti R-nya dengan 1, berarti negatif 3 kali 1 tambah S sama dengan negatif 6. Berarti negatif 3 ditambah S sama dengan negatif 6. Maka S-nya adalah negatif 6 ditambah 3 ya. Atau S-nya adalah negatif 3. Nah, oke, tadi kita dapat bahwa sisa pembagian polinomial Px ketika dibagi oleh yang berderajat 2 sesuai dengan teorema sisa yang ketiga, itu bentuk sisa pembagiannya adalah Sx sama dengan Rx ditambah S. Karena kita sudah temukan nilai R-nya adalah 1 dan nilai S-nya adalah negatif 3, maka sisa pembagiannya bisa kita tulis menjadi R-nya ganti dengan 1 kali X ditambah S-nya diganti dengan negatif 3. Atau Sx-nya adalah X dikurangi 3. Nah, jadi ini adalah sisa pembagian polinomial X pangkat 3 ditambah 8X kuadrat ditambah 16X dikurangi 3
ketika dibagi oleh X kuadrat tambah 8X ditambah 15. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi pembelajarannya sudah selesai. Semoga kalian bisa memahami materinya dengan baik ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.